terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Perlu diketahui bahwa saat ini penyebaran COVID-19 kembali menunjukkan peningkatan khususnya di DKI Jakarta seiring dengan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat dan menjadi pengingat bahwa COVID-19 masih ada dan kita masih tetap harus menjaga diri kita dengan protokol kesehatan sehingga potensi penularan menjadi berkurang dan kasus-kasus COVID-19 dapat kembali ditekan. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan beraktivitas. Dalam beraktivitas, DPR sampai saat ini masih melaksanakan kegiatannya dengan menerapkan protokol kesehatan. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, menurut catatan dari Kesekjenan DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik kurang lebih 20 orang, virtual 140 dan izin 242 dikarenakan memang pada saat ini DPR banyak melaksanakan kegiatan di luar gedung DPR dan anggota DPR menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Karenanya saat ini paripurna sudah dihadiri oleh 400 orang dan secara aturan sudah quorum. Dengan demikian quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 pada hari Kamis 17 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Komisi 8 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 2 DPR RI, yaitu 1. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara, 2. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, 3. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Jawa Barat, 4. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Jawa Tengah, 5. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Jawa Timur, 6. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Maluku, 7. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah, 8. Rancangan undang-undang tentang Provinsi Bali. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 3. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. RUU tentang landas kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara rapat tersebut dapat disetujui. Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R58 tanggal 16 Desember perihal rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2R45 perihal rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan. 3. R46, R52, R54, R55, R57, R58, R59 perihal permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia. R48 perihal undang-undang tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon.
R49 perihal rencana pengesahan protokol to implement the 9 package of commitment of air transfer services under the Asian Framework Agreement on Services. R50 tentang protokol untuk melaksanakan paket ke-10 komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa. R51 protokol untuk melaksanakan paket ke-11 komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka ASEAN di bidang jasa. R53 penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan DPR RI tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Ashabul Kahfi untuk menyampaikan laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kami persilahkan. Laporan Komisi 8 rapat paripurna DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027. Masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 tanggal 17 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi-fraksi DPR RI, yang terhormat para anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang kami muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, Komisi 8 DPR RI telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 orang calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027 berdasarkan 1. Surat Presiden Republik Indonesia nomor R15 /Pres/04/2022 tertanggal 6 April 2022 yang ditujukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perihal penyampaian nama-nama calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2. Surat pimpinan DPR RI nomor T-102-01-09-2022 tertanggal 21 September 2022 kepada Komisi 8 DPR RI perihal penugasan untuk membahas calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tata cara pengangkatan pemberhentian serta uji kelayakan dan kepatutan telah diatur berdasarkan
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pengusulan dan penetapan anggota calon Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memberikan wewenang kepada DPR RI tentang pemilihan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Komisi 8 DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan mengedepankan prinsip meritokrasi dan menyeleksi calon yang memiliki kompetensi dan integritas dalam upaya aktualisasi serta menangani persoalan perlindungan anak di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota yang terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu, mengacu kepada hasil kelayakan dan kepatutan terhadap 18 orang calon yang diajukan Presiden, Komisi 8 DPR RI pada tanggal 29 September 2022 telah memilih dan menetapkan 9 orang anggota KPAI yang proses pengambilan keputusannya dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat untuk penetapan 6 orang anggota KPAI dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak voting untuk 3 orang anggota KPAI yang disepakati antara lain. 1. Dari unsur tokoh agama Silvana Maria AMTH, dari unsur tokoh masyarakat Ai Rahmayanti SOS MAG, dan Dia Puspitarini SPD MPD. 3. Dari unsur organisasi kemasyarakatan Margaret Aliatul Maimuna SS MSI. Dari unsur pemerintah Dr. Aris Leksono MMPD. Dari unsur dunia usaha Dr. Andes Kawian MIKOM. Dari unsur kelompok masyarakat peduli anak, A. Dr. Jasra Patra, S.Pil MPD, B. Ai Mariati Soliha, SPDI MSI, C. Dian Sasmita MH. Hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta 9 orang yang terpilih dan ditetapkan. Kami berharap 9 orang yang terpilih dapat disetujui oleh rapat paripurna dan selanjutnya diproses oleh pimpinan DPR RI untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 17 November 2022, pimpinan Komisi 8 DPR RI, Ketua Ashabul Kahfi, nomor anggota 516, fraksi PAN, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada delegasi anggota Parlemen Republik Korea yang dipimpin oleh Mr. Hong Yong-pyo, Head of the National Assembly for Defense Cooperation. Terima kasih atas kehadirannya di gedung DPR RI. Yang bersangkutan bersama delegasi hari ini sudah meninjau gedung DPR dan ingin menyaksikan bagaimana pelaksanaan anggota DPR dari Republik Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027 tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022 yang kami sebutkan namanya untuk berdiri di tempat, walaupun tadi sudah disebutkan oleh pimpinan Komisi 8, dan kami meminta kepada yang namanya kami sebut untuk bisa maju ke depan dan bisa melaksanakan foto bersama dengan para pimpinan DPR RI. Yang pertama, Saudari Silvana Maria AMTH dari unsur tokoh masyarakat. Silakan Bu, langsung ke depan. Kedua, Saudari Ai Rahmayanti SOS IMAG unsur tokoh masyarakat. Ketiga, Saudari Diah Puspitarini SPD MPD unsur tokoh masyarakat. Keempat, Saudara Dr. Aris Leksono MMPD unsur pemerintah. 5, Saudara Dr. Randes Kawian MIKOM unsur dunia usaha. 6, Saudara Dr. Jasra Putra Esfil MPD unsur kelompok masyarakat peduli anak. 7, Saudari Dian Sasmita MH unsur kelompok masyarakat peduli anak. Adapun 2 orang calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang tidak dapat hadir pada rapat paripurna hari ini karena sedang melaksanakan ibadah umroh, yaitu Saudari Margaret Aliatul Maimuna SSMSI unsur organisasi kemasyarakatan. 2, Saudari Ai Mariati Soliha SPDI MSI unsur kelompok masyarakat peduli anak. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2022-2027. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab dalam menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat dan sejahtera. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara
kedua kepada calon anggota Komisi Perlindungan Anak periode 2022-2027 kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Dengan ini skors kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR RI, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekjen telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran sebagai berikut. Tolong ditampilkan nama-namanya. Sebelum kami mempersilahkan kepada juru bicara masing-masing, kami meminta persetujuan rapat paripurna Dewan mengenai waktu yang akan dipergunakan adalah 5 menit. Namun untuk menyingkat waktu, jika disepakati, pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah dapat disetujui? Setuju. Untuk itu kami persilahkan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU dimaksud secara langsung kepada pimpinan tanpa menyampaikan hasil pendapat fraksinya. Kami persilahkan. Yang pertama, kami meminta kepada Insinyur Haji Endro Suswantoro Yahman dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, AA Bagus Adi Mahendra Putra MH dari fraksi Golkar. 3. Andika Pandupura Gabaya SPSI MSI MSC dari fraksi Gerindra. Hajah Lisda Hendra Joni SE MMTR dari fraksi Nasdem. Ibu Ella Siti Nuryama SSOS dari fraksi PKB. Bapak Wahyu Sanjaya SE dari fraksi Demokrat. Bapak Teddy Setiadi dari fraksi PKS. Ibu Dian Istiqomah Eskep dari fraksi PAN, Hajah Dr. Randes Wartiah MPD dari fraksi P3 kami persilahkan. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi 2 DPR RI, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Barat, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Tengah, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Maluku, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI. Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan surat Presiden nomor 36 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan atas nama Saudara Shane Elian J. Patinama, kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi, tanggal 16 November menyetujui hasil pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10 dalam rangka pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Shane
Elian J. Patinama. Sehubungan itu kami memintakan persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Shane Elian J. Patinama dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap 1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan 2. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan Pansus kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022 meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan rancangan undang-undang tentang Landas Kontinen sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan ketiga yang akan datang? Setuju. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara terakhir, kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan, jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM, kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, yang terhormat Kementerian Hukum dan HAM RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 tentang peraturan DPR RI dan tata tertib menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Ketua Komisi 2 DPR RI yang terhormat Saudara
Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, SSI MT, untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Sidang kami skor sebentar untuk menunggu perwakilan dari pimpinan Komisi 2 akan membacakan pandangan dari Komisi 2 terkait dengan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Rapat saya skor. Yang bisa membacakan? Pak Gaus, apakah bisa membacakan pandangan dari mewakili Komisi 2? Intinya. Jadi Pak Gaus ya, yang akan mewakili pimpinan Komisi 2. Dengan ini skor kami cabut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komisi 2 DPR RI dalam rangka membicarakan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang
pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 17 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, saudara pimpinan, rapat, dan para anggota Dewan. Yang terhormat, saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil pemerintah atau yang mewakili dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas konstitusional, yakni pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang NKRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, khususnya pasal 76 ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah, provinsi, dan kabupaten kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-Pres-07-2022 tanggal 20 Juli 2022, hal menunjukkan wakil pemerintah untuk membahas pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili pemerintah dalam rangka membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat PAMUJ DPR RI tanggal 24 Agustus 2022 dengan surat dari pimpinan DPR RI nomor T-11.01/08/2022 tanggal 25 Agustus tahun 2022 perihal penugasan untuk membahas
RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembentukan RUU tersebut sebagai berikut. Tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2022, Komisi 2 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2022, Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat kerja membicarakan tingkat 1 secara fisik dan virtual dengan pemerintah dan Komite 1 DPD RI dengan acara penjelasan keterangan DPR RI, pandangan pemerintah, pandangan Komite 1 DPR RI menyarankan menyerahan daftar inventarisasi masalah atau DIM serta pembentukan panja. Pada tanggal 30 Agustus 2022 dilakukan rapat panja guna membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif. Pada tanggal 31 Agustus 2022 dilakukan rapat kerja untuk melakukan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronisasikan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut sesuai yang ditugaskan oleh panja. Kemudian tanggal 5 September tahun 2022, Panja Komisi 2 DPR RI melakukan rapat dengan pendapat umum dengan pejabat Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, serta beberapa bupati dalam rangka menerima aspirasi terkait pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian tanggal 5 September 2022 dilakukan rapat kerja dengan agenda laporan hasil pembahasan pada tingkat Timus dan Timsin. Tanggal 12 September 2022, Panja telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan telah menghasilkan draft final RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilaporkan ke Raker tingkat 1. Selanjutnya, sore hari pada tanggal 12 September 2022 dilakukan rapat kerja tingkat 1 secara fisik dan virtual antara Komisi 2 DPR RI dengan Komite 1 DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili serta Kepala Badan Informasi Geoparsial dengan acara pengantar ketua rapat, laporan panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir Komite 1 DPR RI, dan pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatangan pengesahan draft rancangan undang-undang untuk pembentukan Papua Barat Daya beserta peta wilayahnya. Pada acara rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan tersebut secara bulat dan sepakat menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati. Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga
dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Adapun tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Yang terhormat saudara pimpinan, yang terhormat saudara para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Komite 1 DPR RI, Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini. Demikianlah laporan kami, Komisi 2 DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ketua Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT, nomor anggota A270. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti dicadat. Terima kasih kepada perwakilan dari Komisi 2 yang diwakili oleh Pak Gaus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan waduh, Pak Gaus ya, kena bulan nih, jatuhnya dapat jatuhan bulan dia. Jadi ngakak dia. Oh ya. Dulu ya. Oh, foto satu-satu ya.
Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan fraksi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Semua setuju. Mana Pak Robetro? Pak Robetro mana? Wah. Yang di tribun. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia dan kami banggakan Bu Ketua DPR RI, serta seluruh pimpinan dan anggota DPR RI baik yang hadir secara fisik maupun juga hadir secara virtual. Yang kami hormati pimpinan DPD RI, Pak Wamendagri yang juga hadir di sini, Wakil Menteri Keuangan, Profesor Suhasil, juga yang mewakili Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, dan yang mewakili Menteri Hukum dan HAM RI. Hadirin sekalian yang berbahagia. Dan wabil khusus itu maksudnya khususnya gitu ya, saudara-saudara kita yang kita tahu di atas sana itu dari Papua Barat Daya. Terima kasih. Pada kesempatan baik ini, untuk kita dengan tiada hentinya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada rapat paripurna yang mulia ini dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 2 atas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan, dan segenap anggota Dewan yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas segala kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, mulai dari tahap perumusan dan penyiapan naskah akademik di Badan Keahlian, kemudian proses harmonisasi di Badan Legislasi, hingga ke rapat-rapat paripurna tingkat 1. Pemerintah juga berterima kasih atas dukungan yang penuh serta pandangan yang konstruktif, kerjasama yang sangat baik dalam pembahasan yang meskipun ada dinamika, tapi banyak hal yang kemudian terjadi kesepakatan, baik pada saat panitia kerja atau panja, dan hingga saat ini, alhamdulillah kita sudah mendengar bersama, telah diambil keputusan untuk persetujuan di paripurna tingkat 2 terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pada rapat yang sangat mulia ini, perkenan kami, mewakili pemerintah, menyampaikan pandangan akhir secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, hari ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat, khususnya wilayah Sorong Raya dan sekitarnya, dan tentunya juga bagi Indonesia, yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke-38 Republik Indonesia. Namun di balik yang membahagiakan ini, masih banyak kerjaan ke depan yang memerlukan kolaborasi kita semua
baik pemerintah, kemudian daerah, dan tentunya juga dari DPR RI, DPD RI, semua pemangku kepentingan, agar provinsi baru ini dapat tidak hanya secara de jure disepakati, tapi juga de facto segera untuk operasional. Kemudian kedua, kami sampaikan bahwa pembentukan RUU Provinsi Papua Barat Daya ini adalah atas dasar inisiatif DPR RI yang disetujui oleh pemerintah untuk dibahas, telah menerima aspirasi dari berbagai unsur masyarakat Papua Barat, yaitu dari kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota yang terkait, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, DPRPB, Majelis Rakyat Papua Barat atau MRPPB, juga tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, birokrat yang ada di wilayah Papua Barat Daya, yang diterima langsung baik oleh DPR RI, DPD RI, maupun juga oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan pemekaran daerah di wilayah Papua merupakan amanat dan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sesuai pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang telah disahkan tanggal 19 Juli 2001. Sehingga fondasi utama dalam RUU untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah bahwa pemekaran daerah di wilayah Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, sosial, budaya dan sebagainya. Yang keempat, melalui RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini diharapkan dapat menjadi payung hukum, terutama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan mulai tahap awal pada Provinsi Papua Barat Daya, dan menjadi legasi atau warisan kita semua sebagai upaya yang positif untuk mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan percepatan serta pemerataan pembangunan. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan dan segenap anggota Dewan yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penetapan RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang, serta apresiasi yang tinggi atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik terjalin selama ini dari Yang Mulia Ibu Ketua, para Wakil Ketua, seluruh fraksi, DPR RI, juga pimpinan dan anggota DPD RI. Lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu setia memberikan perkembangan penyusunan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dilakukan secara terbuka dan juga akses yang lebih transparan pada masyarakat. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh stakeholder yang ada di pemerintahan Provinsi Papua Barat, para pimpinan dan anggota DPRPB, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, para birokrat, para bupati dan wali kota, serta segenap komponen yang ada di Papua Barat Daya yang telah banyak memberikan masukan, inspirasi, pikiran, dan kita berharap nanti pada saat realisasi, untuk realisasi kerjasama yang sama, kolaborasi yang sehat ini dapat kita terus jalankan agar Provinsi Papua Barat Daya dengan cepat dapat kita operasionalisasikan. Dan tentunya kami sangat memohon telah nanti menerima surat dari pimpinan DPR RI yang sekali lagi kami mohon diharapkan dalam waktu ini tidak terlalu lama, karena ini akan berhimpitan dengan tahapan-tahapan pemilu. Pemerintah berkomitmen akan segera menerbitkan undang-undang dan merealisasi pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan mengawal sampai dengan operasionalisasi bisa berjalan. Demikian Ibu Ketua, pimpinan sekalian, serta seluruh anggota DPR RI, Bapak Ibu sekalian,
yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, nantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, pertolongan kepada kita semua dalam rangka untuk mencurahkan dedikasi kita kepada masyarakat bangsa negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan, jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM, kami persilahkan untuk meninggalkan ruang sidang dan kita akan meneruskan persidangan ini dengan menutup acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, izin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dari masyarakat Papua Barat Daya. Izin pimpinan cuma 1 menit saja mengucapkan terima kasih kepada pimpinan. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua DPR RI, para Wakil Ketua DPR RI atas pengesahan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini. Mewakili stakeholder dari Papua Barat Daya, kami dari hati yang paling dalam sangat berterima kasih atas pengesahan hari ini. Juga kepada pemerintah yang khususnya diwakili oleh Pak Menteri Dalam Negeri yang hari ini ada, mungkin belum keluar, jadi saya sampaikan pesan, mohon bimbingannya kepada pemerintahan yang akan datang, sehingga Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi salah satu provinsi dengan daerah bawahan yang betul-betul mensejahterakan masyarakatnya. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Perkenankan kami menutup rapat paripurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.